Lupakan, buang saja. Ada gambar-gambar paslon-paslon yang tidak masuk akal bagi saya. Suara rakyat terlalu murah dihargai oleh mereka. Apalagi melalui sembako yang jelas-jelas itu manipulasi. Kerjaannya hanya membagi bansos. Memang nggak ada kerjaan lain, Pak Presiden? Halo Sahabat Main TV, kita bertemu kembali dalam Rudy's Mind. Sahabat Main TV, beberapa hari yang lalu atau seminggu beredar di ruang publik ada bansos beras 5 kiloan, gambarnya Prabowo Gibran, ada nomor 2. Padahal itu adalah beras bansos, beras dari Bulog, uang negara, uang rakyat, dan haknya rakyat. Seperti biasa, semua orang cuci tangan. Seperti kita COVID zaman dulu. Cuci tangan, tutup mulut, dan menghindar kalau ditanya. Kalau bansos semuanya program pemerintah, tidak ada program salah satu paslon pun. Semua orang, semua pejabat tidak mau mengaku. Mereka tidak tahu menahu, katanya begitu. Mulai dari Bulog, mulai dari menteri ini, kepala daerah ini, si A, si B, si C, semuanya bungkam, tidak mau menjelaskan. Ini misteri bagi saya. Kok bisa beras bansos yang merupakan kewajiban negara dari uang APBN, haknya rakyat, kok ditempeli Prabowo Gibran? Ini kan kecurangan yang sangat aneh bin ajaib. Dan yang membuat saya jengah ini dari Bawaslu. Bawaslu loyo, melempem, tidak punya nyali. Dia mengatakan belum menemukan bukti bahwa itu dilakukan oleh kelompok tertentu. Jujur, kadang-kadang penjelasan dari Bawaslu maupun pejabat-pejabat publik yang lain itu memperkosa akal sehat kita sebagai masyarakat. Mereka berpikir kita itu masyarakat bodoh semuanya, bisa ditipu, kemudian bisa dibungkam dengan narasi ala Orde Baru. Mereka lupa, sekarang tidak lagi bisa seperti itu. Kita akan terus mengejar, bersuara, mempertanyakan mengapa ada bansos beras Bulog milik negara untuk rakyat, ada gambar paslon Prabowo Gibran. Siapa yang melakukan? Tujuannya apa? Ini harus diusut tuntas. Karena ini bukan sekali ini terjadi. Dulu juga ada kejadian-kejadian seperti ini. Memalukan sebetulnya. Mau menang dengan cara yang sangat zolim, sangat memalukan, memakai uang rakyat untuk kepentingan kelompoknya. Kepentingan pilpres ini kan memalukan sekali. Saya berharap satu hal, rakyat cerdas. Terima saja beras itu, karena itu adalah hak rakyat. Ini uang dari rakyat yang diambil dari pajak, uang negara. Ini kewajiban negara untuk menyejahterakan rakyat. Jadi ini adalah hak sepenuhnya dari rakyat. Lupakan, buang saja. Ada gambar-gambar paslon-paslon yang tidak masuk akal bagi saya. Jadi rakyat harus berdaulat, cerdas. Termasuk kalau ada money politik dikasih uang 100 ribu, 200 ribu, atau berapapun ribu, terima saja. Tapi jangan pilih orang yang memberikan uang itu. Ini money politik. Biarkan saja dia tahu rasa bahwa harga diri, suara rakyat terlalu murah dihargai oleh mereka. Terlalu murah dihargai dengan 5 kilogram beras atau mungkin 200 ribu uang. Terlalu murah. Suara rakyat itu adalah suara Tuhan. Jangan sampai suara yang diilhami dari nurani
yang berasal dari Tuhan kita gadekan, kita jual dengan murah. Apalagi melalui sembako yang jelas-jelas itu manipulasi. Berikutnya saya mohon kepada Bawaslu untuk jangan memperkosa akal sehat masyarakat Indonesia yang dikatakan tidak ada pelanggaran apa-apa. Semua cuci tangan, tutup mulut, menghindar. Seolah-olah kejadian ini tidak terpantau oleh masyarakat yang lain. Sahabat Main TV, para pelaku kejahatan sosial ini lupa. Ini era media sosial. Sudah berlaku netizen jurnalisme. Masyarakat bisa menjadi jurnalis, bisa mewartakan real time apapun kejadiannya dimanapun dan langsung tersebar ke seluruh media sosial kita. Jadi mereka lupa bahwa kita mengawasi penguasa. Bansos itu adalah sekali lagi hak rakyat. Dan yang membuat saya heran, mengapa seorang presiden hari-hari kerjaannya hanya membagi bansos. Memang nggak ada kerjaan lain Pak Presiden? Mengapa selalu mengintili, istilahnya Mas Butet, membuntuti Mas Ganjar, atau Mas Ganjar mau datang duluan, atau Mas Ganjar datang kemudian diikuti, lalu bagi-bagi bansos, bagi-bagi uang di tukang becak dan sebagainya, bagi bansos di mana-mana. Bansos itu sudah ada mekanismenya. Biarkanlah Bu Menteri Sosial yang mengatur. Biarlah gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT yang mengatur. Mengapa perlu Pak Presiden turun membagi bansos? Bagi saya aneh bin ajaib. Jadi Pak Presiden jangan salah, jangan marah kalau ada orang mengatakan bansos ini menjadi komoditi politisasi menjelang Pilpres. Karena permainannya terlalu telanjang mencolok. Presiden kelihatannya kok tidak ada urusan yang lebih penting dan genting yang lain kecuali bagi-bagi bansos. Not make sense bagi saya. Tapi itu yang terjadi. Rakyat bisa melihat bahwa ada ternyata para penguasa yang tidak tahu etika dan norma, apalagi malu. Etika aja nggak punya, apalagi malu. Jadi sekeras apapun kita berteriak, mereka seolah-olah tuli, tidak mau mendengar. Tapi kami rakyat akan terus berteriak. Karena apa? Suara masyarakat ini adalah kontrol bagi penguasa untuk tidak semena-mena dan tidak seenak udelnya saja melakukan tata kelola negara ini. Negara ini milik rakyat, bukan milik penguasa. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Kita menunggu kabar baik dari Bawaslu. Misteri bansos beras milik negara, milik Bulog bergambar Prabowo Gibran mudah-mudahan terungkap. Meskipun dalam hati kecil saya tidak yakin Bawaslu punya nyali. Itu yang saya rasakan. Mungkin juga yang dirasakan sebagian masyarakat Indonesia saat ini. Baiklah, sahabat Main TV, kita bertemu kembali dalam Rudy's Mind berikutnya. Sampai jumpa.